akal. Jadi, apapun pertanyaan saudara, apapun yang saudara permasalahkan tentang Al-Quran, ya, dan apapun jawaban kita tentang Al-Quran, saudara tidak akan pernah bisa terima itu. Karena Al-Quran sudah mengunci sejak awal. Syarat menjadi Islam, syarat memahami Al-Quran, dia harus berakal. Nah, seiring sejalan, seia sekata dengan kitab suci saudara, yang dimana di Matius 22 nomor 37, apa kata Yesus? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kasih sayangmu. Jadi artinya ayat ini Yesus juga mau mengatakan, umatku ada juga yang tidak berakal. Nah, jadi Bapak, jangan pernah Anda mengutip Al-Quran, karena terlalu suci Al-Quran itu untuk Anda kutip. Dan Anda tidak akan pernah sampai pada Al-Quran itu. Gitu loh. Nah, terakhir, lalu dalam perspektif Al-Quran, orang yang tidak berakal itu dianalogikan seperti apa? Orang-orang yang tidak berakal itu di dalam perspektif Al-Quran, mereka tak ubahnya seperti seekor hewan. Nah, wajar saja kalau kemudian Yesus memanggil umatnya yang kalian imani sebagai Tuhan, memanggil kalian dengan sebutan kasih sayang, menyebut kalian dengan sebutan kasih sayang, wahai dombaku, wahai dombaku. Kenapa kalian disebut domba? Karena memang domba itu adalah seekor hewan. Dia berotak, tetapi dia tidak berakal. Nah, lalu terakhir apa kata Yesus? Kalianlah sebenarnya pembuat kejahatan itu. Enyahlah daripadaku, wahai kalian semua pembuat kejahatan. Kalian tidak bisa berbuat apa-apa, kalian bodoh. Yesus juga anak domba Allah. Berarti Yesus nggak berakal dong kalau gitu, Bang Aristo. Ya, Bang Aristo. Nggak bisa begitu. Itu kan bahasa ilustrasi, Bang. Anak domba. Iya, Jangan Yesus anak berakal. domba, Yesus Anda bukan domba. Allah. Ini Dia juga Adinda domba Aristo. Allah. Dia juga anak domba Lain kali Allah. kalau bernarasi agar didudukkan mereka ini pada dudukan yang sesungguhnya. Mereka ini bukan domba. Mereka ini adalah serigala yang disebut sebagai guguk. Kepala mereka nanti meledak kalau dikatakan domba. Mereka bukan domba. Domba itu Bani Yakub. Mereka bukan Bani Yakub. Mereka adalah Bani Romawi dan Yunani. Lanjut. Ya, jadi itu. Jangan, itu namanya cocok logi, Bang Aristo. Ya, nggak apa-apa. Kapan terakhir Saya yang mengatakan adalah guguk, bukan Dinda Aristo. Saya, Bang Suma, yang mengatakan Kristen itu adalah guguk. kalau Anda ceramah di domba. masjid dan di sini? Ya, nggak Siapa yang apa-apa. ceramah? Itu fakta. Siapa yang disebut Yesus pemakan rumah-rumah di bawah meja tuannya? Siapa tuh? Kristen. Hah? Kristen. Banyak cerita, gak ada otak. Bukan. Kalau remah-remah itu Bang kan. Suma timbul lagi ya. Belum selesai. Gini, Bang Belum selesai. Bang Juma. Kasih waktu. Kalau itu kan Kasih waktu. Sekali lagi saya katakan sebelum Iya. Dinda Resto, Anda diam. Anda adalah gugup, Ya. oke? Bukan domba. Camkan itu. Kalau Anda ingin membantah saya, habis ini. Ya. Kita buktikan bahwa Kristen itu adalah anjing. Lanjut, Dinda Resto. Siap. Kasih waktu, saya belum selesai. Ya, saudara-saudaraku sekalian. Lalu jangan kemudian, kepanjangan, Bang Aristo. Jangan terlalu panjang. nggak apa-apa. Jadi orang nanti jawabnya Waktu saya susah. bicara. Kalau Anda potong, Iya. saya bantah terus Anda. Poin-poinnya aja. Iya. Poin-poinnya aja. Ya, kasih waktu saya bicara. Jangan. Ya. Jadi, di dalam kitab saudara, Yesus kemudian mengatakan kepada kalian, Matius 15:26, janganlah berikan roti itu kepada guguk. Sekian dan terima kasih. Iya. Nah, Anda mesti paham dulu konteks kalimat itu. Waktu Yesus berbicara terhadap seorang perempuan.
Itu kan bahasa ungkapan, ya kan, sedang menguji iman wanita itu. Ya kan, wanita itu cerdas, anaknya sakit, ya kan, tidak baik, roti dikasih seekor anjing. Ya kan, ini kan kiasan. Tetapi remanya pun nggak apa-apa, Tuhan besar. Kita mengartikan kalimat itu seolah-olah itu anjing, bukan seperti itu. Ini kan konteks ayat itu kan sedang menguji seorang wanita yang bukan dari sini seperti ini. Ya kan, bukannya manusia itu dianggap seperti itu. Ini kan tidak, itu kan ungkapan, ya, Cek. Tapi kata-kata itu sedang Bang, menguji. Jadi harus kata-kata ngerti makna ayat itu. tapi kata-kata Ayat itu keluar dari sesungguhnya arti kalimat itu adalah seperti itu. Jadi tahu. saya baru ngomong nih, Bang. Tapi kata-kata itu keluar dari mulut Yesus ya. Bener nggak? Betul, Betul. tapi kan itu kan bahasa seperti apa sih kita ungkapan ya, namanya orang sedang diuji kan. Tetapi karena perempuan itu dia rendah hati, dia pinter, dia smart. Saya sih nggak membahas tujuannya apa. Yang jelas Abang Iya, udah boleh. jujur Rema itu apa? mengakui, Tahu nggak rema apa? Kita makan roti ada Abang sudah sebutnya mengakui jujur bahwa kata-kata itu keluar harus dari mulut tahu. Yesus. Kita harus tahu. Bang, gantian Bang. Jadi saya Iya, betul. kita Karena di sini ada dialog tidak antara perempuan mau sama Yesus itu yang sedang menguji. Bang, yang jelas Abang udah jujur. Apakah pantas? Ya, Yesus Lah, emang itu tertulis. saya belum kelar kan? Gimana Anda mau jawab? Pantas nggak pantas kan Tuhan yang bertanya. Dia mau nguji orang. Bisa seperti nggak sih apa. dengerin dulu orang ngomong sebentar Iya, baru Anda? dia mau nguji seperti apa juga namanya dia mau menguji. Oh, Abang ini Abang ini ngomong nggak dengarkan orang gitu loh. Lanjut. Ya didengarkan dulu atuh. Habis itu, Bang, lanjut. Ya, apakah lanjut, pantas Bang? Pikir udah berhenti Yang- Bang. Apakah pantas manusia yang Anda tuhankan itu mengeluarkan kata-kata seperti itu? Pantas atau tidak? Pantas nggak pantas ya Anda yang menilai. Ya Loh, kok kalau Anda yang Tuhan menilai mau dong? Ada menguji yang saya orang tanya dengan kok. bahasa. Ya, kalau saya sih biasa aja, nggak apa-apa. Nah, dia mau menguji orang dengan bahasa kiasan seperti itu, ya silakan, Tuhan punya mau kok. Ya kan? Lah kita bisa larang apa dia mau menguji Oke. Baik. orang kok. Ya, kalau- Iya kan? kalau Tapi itu hasilnya jawaban anak itu kan Anda, disembuhkan. Tuhan berbelas kasih karena dia menguji iman perempuan itu. Jadi Anda percaya Iya. kalau Anda percaya kalau tulisan itu benar adanya? Ya, Kalau semua ya an- kita wajib percaya. Kalau kami sih sebagai orang yang berakal ya, begini ya Bang, Yesua Amasya itu adalah utusan Tuhan di muka bumi gitu ya. Saya rasa tidak pantas lah dia mengungkapkan kata-kata seperti itu. Artinya apa? Di sini ada kesalahan penulisan kalau menurut saya. Lebih baik kita mengatakan gini, ini kesalahan penulisan, Yesua Amasya tidak mungkin berucap seperti itu. Nah ini lebih baik, lebih bijak loh. Gitu loh Bang. Kalau emang itu lihat konteks aslinya aja, apakah berbicara seperti itu kan gitu. Di sini berhak nggak berhak kan dia yang punya wewenang untuk mengatakan itu. Siapa yang berani melarang dia kan? Dia punya wewenang kok, ya kan? Gitu loh Bang. Namanya juga narasi orang nggak berakal, mau gimana kan kita bingung. Ya, di sini bukan masalah akal, kita juga uang waras. Kita bisa baca, ya kan? Nah, mengenai Tuhan ini kan berbicara iman. Akal kan kita pakai akal kita, akal sama iman kan. Ya kan? Bagaimana akal sama iman itu bersejalan kan? Kalau menurut abang tidak berakal, kami orang Kristen, ya kenyataannya semua pun memahami kitab kita kan, ya cuman ya yang beda aja kan, beda pemahamannya kan. Bro Kenzo sama Pintu Hadiah menurut Anda berdua ini itu firman Tuhan apa bukan ya? Ya jelas firman lah Bang. Iya, kalau bukan firman, ya itu kan kitab kita ya, kita lihat firman. Ya literasinya dari mana ya tinggal cari tahu. Artinya kan, begini, sumber-sumber narasumber. kriteria firman Tuhan menurut Anda berdua apa sih kriteria firman Tuhan itu? Pintu hidayah ini siapa ini? Oten atau Muslim ini? Pintu Hadiah, bukan Hidayah, Pintu Hadiah. Oh hadiah ya. Ya, menurut Anda berdua ini, ya, apa sih definisi firman Tuhan itu? Firman Tuhan ya, kitab firman Bang. Ya, lanjut Bang. Oke, aku dulu ya.
segala sesuatu yang difirmankan untuk mendidik, mengajar dan lain sebagainya. Jadi Oke. kalau itu bermanfaat dan lain-lain, ya sok silakan jawab. Firman Tuhan itu berasal dari Tuhan atau berasal daripada penyelidikan para penulis? Dari Tuhan dong, Bang. Oke, dari Tuhan. Artinya, Bapak yang di surga berbicara juga begitu, menyampaikan kepada Yesus, terus Yesus mengulanginya, begitu? Gimana? Firman Tuhan kan begini ya, firman Tuhan itu, Tuhan yang di surga itu, Bapak di surga, berfirman nih. Terus kemudian Yesus menerima firman itu, kemudian Yesus mengucapkan dan mengajarkannya, kan begitu ya firman Tuhan ya Bang ya? Setuju gak? Definisiin dulu. Ya boleh. Oke, Boleh dulu premisnya, boleh dulu lah. oke, boleh premisnya begitu. Apakah yang ada di Bible itu seperti itu adanya? Ada beberapa poin yang bisa disebut kayak gitu, ada yang enggak. Oke, arti anda ada yang bersumber dari Sang Pencipta, ada juga bersumber daripada hasil penelitian, hasil wawancara oleh para penulis. Betul? Narasumber. Oke, baik. Saya kembalikan ke Bang Juma. Kriteria seperti ini tadi bagaimana Bang Juma menanggapinya? Silakan. Saya tambahin sedikit firman Tuhan. Ya Bang ya, Bang Andi. Firman Tuhan itu adalah perkataan yang membangkitkan iman kita. Itu Itulah tujuan. yang firman Tuhan. Itu tujuan firman Tuhan. Iya, itulah firman Tuhan. Beda sama kayak tulisan di koran. Iya kan? Kalau kita mendengar firman Tuhan, maka iman itu akan timbul dari pendengaran. Itulah firman Tuhan. Kalau abang membaca koran, kasih saya tahu, itu nggak akan membangkitkan iman saya. Karena itu hanya berita. Tetapi kalau firman Tuhan, dia punyai daya kuasa gitu. Jadi Bahwa menurut firman itu akan bentar, membangkitkan. firman Tuhan itu menurut Anda berasal dari Tuhan kan begitu ya? Oh, so pasti. Semua Oke. firman Tuhan pasti dari Berasal Tuhan. dari Tuhan. Cuma Tapi kalau ada tertulis, berbeda. sebentar, kalau ada tertulis di Bible Anda itu berdasarkan penelitian dan menanyakan saksi-saksi, itu firman Tuhan juga. Jadi begini Bang, firman Tuhan itu kan ada para muridnya juga yang Loh, mendengar. kok bisa? Ada juga yang oleh pemikiran. Pemikiran itu firman dia Tuhan dapat kok. dari mana? Oke. Baik. Dia dapat dari mana? Dia dapat dari ilham dari Roh Kudus, Oke. pewahyuan. Oke, cukup ya. Kasih tahu. Oke, Nah, cukup. itulah firman Tuhan. Oke. Bang Juma silakan disangka kok ada firman Tuhan seperti itu tadi. Iya, poinnya ya di firman Tuhan itu adalah perkataan dari langit. Perkataan dari langit yang sampai kepada bukan manusia biasa, tetapi kepada para nabi, para duta, para utusan. Nah, di tengah-tengah Bani Israel sebagai penerima firman adalah Yesus. Segala firman yang engkau berikan, berarti yang menerima firman adalah Yesus. Telah aku sampaikan kepada mereka, berarti Yesus sebagai penerima firman. Sumber satu-satunya pada abad pertama sebagai utusan Tuhan di atas muka bumi menerima firman dan menyampaikan firman hanya Yesus. Jadi kalau ada buku karangan, buku yang dikatakan sebagai kitab suci tapi tidak bersumber dari Yesus, pasti itu adalah karangan. Itu pasti tuh. Dipastikan itu. Sekali lagi saya katakan, dipastikan. Baik menurut Al-Quran maupun menurut Biblos itu sendiri. Jadi Biblos yang menerangkan, yang mewartakan bahwa dirinya bukan firman Tuhan. Biblos itu sendiri yang menerangkan dirinya bukan firman Tuhan. Contoh, Lukas. Ya, Theophilus yang mulia, banyak orang yang menyusun berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka saya melakukan penyelidikan dan menyusunnya kembali. Itu bukan firman Tuhan. Jadi Bible itu sendiri yang menerangkan dirinya bukan firman Tuhan. Yang disebut firman adalah yang datang kepada Yesus, keluar dari mulut Yesus, sampai kepada muridnya. Dan Yesus kemudian memberikan legitimasi penulisan kepada pengikutnya untuk menuliskan. Dan itu pun setelah dituliskan, Yesus harus kemudian memeriksa buku-buku atau tulisan-tulisan mereka. Baru bisa dikatakan sebagai firman yang diterima Yesus dan disampaikan kepada Bani Israel.
Karena kitabnya teman Kristen tidak mengalami hal tersebut dari Yesus, maka kitabnya Kristen itu jelas seperti yang diterangkan oleh Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79, "Wailul lilladzina yaktubunal kitaba bi'aidihim." Celakalah orang-orang yang mengarang buku dengan tangan mereka sendiri. Nah, makanya kalau kita menemukan kitabnya teman Kristen, kita uji dengan aspek apapun, itu akan sampai kepada final bukunya Kristen itu bukan firman Tuhan, tapi dianggap sebagai firman Tuhan. Nah, ini yang perlu saudara pahami, ya, siapapun yang ada di sini yang mendengarkan. Kitab Anda bukan firman Tuhan. Yang firman Tuhan itu adalah segala firman yang Yesus terima dari Tuhannya, dan Yesus sampaikan kepada muridnya yang pertama yang habis dibasmi oleh Paulus. Segala firman yang kau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka di sini bukan Kristen, mereka di sini adalah Bani Israel, angkatan pertama yang dibasmi oleh pendiri Kristen, yaitu Paulus itu sendiri. Jadi Kristen ini tidak memiliki firman Tuhan. Kristen juga tidak memiliki kumpulan sabda Yesus. Tetapi Kristen hanya memiliki buku-buku sejarah yang dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan, yang disusun berdasarkan clipping, lalu disatukan, lalu dianggap sebagai firman Tuhan, untuk supaya bisa mengelabui manusia yang tidak berakal. Maka buku karangan-karangan ini dibumbuhi dengan terjemahan kitabnya orang Yahudi, agar dianggap bahwa kitabnya mereka juga adalah firman Tuhan. Maka muncul istilah gereja yang tidak pernah muncul di kitabnya orang Yahudi, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu hanya akal-akalan Romawi Yunani untuk mengelabui manusia. Demikian. Terima kasih Bang Juma. Kita sambut dulu ya saudara kita yang baru masuk, Pak Solo Karir. Selamat malam. Selamat malam Bang. Halo. Beliau belum merespon. Selamat malam Pak. Oke. Silakan Bro Kenso ditanggapi, kok bisa ada firman Tuhan seperti itu. Silakan. Ya, kita kan tahu firman Tuhan ini kan ada yang dari perkataan Yesus. Kalau Bang Juma tadi ya, berkata bahwa firman yang diterima dari Bapaknya ada ayatnya, nggak salah sebuah itu. Tetapi Yesus juga adalah sang firman itu sendiri yang telah menjadi manusia. Nah, tinggal bagaimana cara pandangnya aja dah, ya gak? Kalau dia ngomong yang bahwa firman adalah yang diterima dari Bapaknya, dia berbicara sebagai utusannya, dia berbicara sebagai utusan. Tapi hakikatnya dia adalah sang firman itu sendiri, dan dia adalah Allah itu sendiri. Tuh. Nabi Musa itu, ya semua itu kan sudah ada di Taurat semua. Kitab-kitabnya itu kan. Ya kan, menceritakan tentang perjalanan Musa seperti itu. Ya kan, tentang raja-raja yang terdahulu semuanya. Di situ kan ada semua itu. Ya kan. Nah, bagian mana yang cerita tentang sejarah, yang tentang ini, tadi dalamnya juga ada tentang, ada pesan-pesan dari firman Tuhannya, ya kan, dari Allah itu sendiri, bagaimana Allah itu memberikan firman itu kepada Nabi Musa. Kan tinggal dilihat aja bagian mana yang firman, bagian mana yang cerita tentang sejarah. Kan gitu. Di situ kan dikumpulin. Ya kan. Itulah kitab suci orang Kristen ya seperti ini gitu. Ya kan. Oke. Ya, masing-masing tinggal iman kitab suci masing-masing kan gitu. Ini kan mengenai salah benernya, apakah kita bacanya sudah benar atau sudah salah. Kan gitu. Oke. Sebelum ke Bang Juma, saya mau nanya berdua. Menurut Anda berdua nih, tulisan Paulus itu firman Tuhan atau bukan? Oh, pasti. Oke, artinya Paulus menerima firman dari Sang Pencipta, kemudian Paulus menulis, kemudian Paulus mengajarkan, begitu? Ya, pasti. Kalau nggak mungkin dia akan seperti, bahkan dulu dia ahli Taurat, dia Taurat juga, dia tekun, taat. Oke. Tapi karena dia telah mengenal Kristus, dia telah anggap itu semuanya sampah. Nah, dia bisa nulis surat-surat begitu banyak. Kalau bukan ada pewahyuan ilham dari Roh Kudus, nggak akan sanggup manusia tulis seperti itu. Oke, mengenai pembacaan tentang Paulus dianggap kontradiksi, dibentur sini bentur sono, ya silakan, nggak apa-apa. Kan Oke. gitu. Tetapi kami mengimani bahwa Rasul Paulus itu ya, bagi kami ya Bapak Gereja yang bagus, ayatnya nggak ada yang kontradiksi. Baik. Cuman bagaimana kita memahami apa yang ditulis itu kan seperti itu.
Oke, baik. Silakan Bang Juma ditanggapi. Paulus adalah rasul, menerima firman dari Sang Pencipta, kemudian menulis, kemudian diajarkan Bang Juma. Menurut informasi ini. Silakan. Ya, bagus. Pengakuan Anda itu membuktikan bahwa ternyata Paulus itu adalah nabi, tapi sayang dia adalah nabi palsu. Mustahil dia menerima ilham dari Tuhan kalau dia bukan nabi. Pahami itu dulu. Makanya ketika Yesus berkata, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, ya Anda sudah menyatakan sendiri malam ini. Nabi palsu yang dimaksud Yesus di sini adalah jelas Nabi Paulus. Anda nggak bisa lari. Anda sudah mengakui dari bahwa Paulus itu menerima firman dari Roh Kudus, lalu kemudian dia tuliskan. Di dalam kitabnya orang Yahudi, di Bilangan 12 nomor 6 ya, kalau nggak salah, diterangkan, bila di tengah-tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diri kepada dia dalam penglihatan dia, dan akan berbicara melalui mimpi dia. Paulus menuliskan begitu banyak kitab, 14 kitab. Tebalnya setebal Al-Quran satu kitab. Dari mana ilmunya? Pewahyuan. Menurut dia. Dari mana ilmunya? Penglihatan. Dari mana ilmunya? Bisikan Roh Kudus. Berarti dia adalah nabi. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Paulus juga masuk dalam deretan nabi-nabi. Kalau apa yang dituliskan ini ternyata tidak bersumber dari Tuhan, ini satu ya, ini satu. Kalau ini tidak bersumber dari Tuhan, maka dia adalah nabi palsu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Yang datang kepada Bani Israel nyamar-nyamar murid Yesus memang betul adalah Paulus. Ternyata di dalam nubuatan Yakub terhadap keturunannya, Kejadian 49 nomor 27, ketika kemudian Yakub memanggil semua anaknya dan meramalkan akan apa yang akan terjadi di masa depan anaknya, ternyata Yakub meramalkan Benyamin, keturunanmu akan berlaku seperti serigala, pada pagi hari dia merampas, malam hari dia akan membagikan hasil rampasannya. Betul saja. Paulus mengaku di dalam Filipi 3 sebagai keturunan daripada Benyamin. Roma 1 nomor 11 juga demikian adanya. Artinya, siapa keturunan Benyamin yang berlaku serigala? Paulus. Siapa yang datang mencabik-cabik murid Yesus? Paulus. Siapa yang merampas kitabnya orang Yahudi lalu menjual kepada Romawi? Paulus. Siapa yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mendirikan agama baru? Paulus. Terima kasih Anda sudah mengakui bahwa Paulus menerima wahyu. Berarti dia adalah nabi. Berarti nabi palsu yang dinubuatkan oleh Yesus yang datang kepada Bani Israel menyamar seperti domba adalah pendiri agama Anda. Dan Yesus meramalkan di dalam Matius 15:23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang luar Yahudi masuk menjadi pengikut agamamu, dan setelah dia menjadi pengikutmu menjadi orang neraka. Dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Satu-satunya manusia Farisi yang mendirikan agama di luar Yahudi hanya Paulus. Dan agamanya adalah Kristen. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Matius 7:15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Siapa yang datang kepada Bani Israel? Murid Yesus, Paulus. Matius 16 nomor 16, Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah kepada ragi orang Farisi dan Saduki. Siapa orang Farisi? Paulus. Ini fakta. Tidak ada orang Arab yang datang kemudian menyamar sebagai murid Yesus. Nggak ada. Hanya orang Kristen yang menyamar sebagai murid Yesus, tetapi bukan murid Yesus. Mereka adalah orang Indonesia. Seperti Bang Kenzo ini, bukan domba yang hilang dari Bani Israel, tetapi adalah serigala yang nyamar sebagai Bani Israel. Iya, saya keturunan juga, keturunan dari... Begini Bang, ntar dulu Bang Kenzo, jangan dijawab dulu. Jadi saya kasih prolog lagi ya gitu ya. Jadi apa sebenarnya yang mendasari teman-teman Kristen ini sehingga Anda mengatakan Paulus itu menerima wahyu dari Tuhan? Kalau itu Anda mengatakan menerima wahyu dari Tuhan yang mana? Yesus kah atau Bapak kah? Biar jelas dulu nih poinnya. Pak Kenzo boleh, Pak Solokarir boleh. Silakan.
Oh, ada Solo Karir ya. Ya. Ini silakan nggak gantian nggak apa-apa, jangan saya terus. Nanti saya tanggapin sedikit aja. Paulus pada waktu pergi ke Damsik itu bertemu dengan Yesus eh, pada perjalanan ke Damsik, dan dia buta selama 3 hari, dan dia disembuhkan, didoakan oleh seorang waktu itu dianggap keuskupan di Damsik, yaitu Ananias, dan dia berganti dari Saulus berganti nama menjadi Paulus. Apakah Paulus mendirikan agama? Tidak. Orang Kristen itu adalah ejekan dari orang Antiochia yang apa ya? Jadi meledek tiap orang yang percaya kepada Tuhan. Maka dari itu disebut Kristen. Bukan Paulus mendirikan agama Kristen. Ya, pertama. Kedua, Paulus mendapat wahyu untuk menuliskan surat-surat ada surat-surat di penjara, dan ada juga surat-surat yang bukan dari penjara. Dan Yesus pun mengatakan kepada Ananias bahwa dia dipilih untuk ke bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Digaris bawain bukan Yahudi. Jadi bukan bangsa Israel. Paulus bukan nabi, tapi rasul. Bang Suma tadi bilang nabi palsu. Ternyata Paulus adalah rasul yang memberitakan tentang Kristus, Yesus Kristus. Jadi semua yang diilhamkan oleh Roh Kudus itu ditulis oleh Paulus, dan pada waktu Yesus berbicara dengan Ananias, dia berkata bahwa dia akan menanggung banyak siksaan. Ternyata seumur hidupnya Paulus banyak sekali di penjara. Kenapa dia rela melakukan itu? Karena dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan-nya. Halo, hilang? Itu aja. Oke, makasih. Bang Juma, Ya. langsung direspon dulu. Tanggapi dikit yang Bang Juma yang apa keturunan apa sih tadi ya? Kita kan tahu ya Bang Juma ya, kalau semua manusia di muka bumi ini setelah zaman Nuh itu kan habis, ya kan, muncul kan adalah keturunan nih. Sem apa Fat atau apa sih dari tiga anak ini terpecah, ada kulit hitam, ada kulit putih, ada kulit apa juga tuh, saya lupa ada deh. Nah, kita ini kan semua sumbernya dari situ gitu, ya kan, bukan masalah apa bangsa ini, Bani Israel, Bani keturunan itu kan kita semua dari sini nih, semuanya itu. Ya. Sebelum ke Guru Zuma, bisa saya respon, host? Moderator? Silakan Bang. Ya, begini ya. Saya itu kadang-kadang kasihan ya dengan teman-teman apologet Kristen ya. Ya seperti inilah keadaannya. Jadi kenapa saya potong? Karena salah satu alasan saya masuk Islam itu, salah satu itu karena saya mendapatkan informasi tentang Paulus. Sehingga kemudian alhamdulillah tahun 2003 itu saya bersyahadat. Jadi begini, pengakuan Ya. Oh ya. sebenarnya ya. Jadi terima kasih sih kepada Bapak Solo Karir mengakui bahwa Paulus itu adalah seorang
pelaku kejahatan ya, membunuh gitu. Mantan napi. Ya, mantan napi. Sebenarnya informasi ini sudah dibocorkan jauh-jauh hari oleh bapak-bapak gereja yang kemudian memberikan informasi tokoh sentral dalam agama Kristen itu adalah Paulus. Dan bapak-bapak gereja sejak awal juga sudah menginformasi bahwa sebenarnya kekristenan itu dibangun dengan kebohongan Paulus. Ya. Siapa bapak gereja itu? Kita bisa dapat bapak gereja itu Eusebius. Kita bisa lihat di ensiklopedia halaman 455. Apa kemudian bapak gereja katakan? Di sana bapak gereja Eusebius mengatakan bahwa kebesaran adalah kekuatan penipuan asal tidak ditimbulkan oleh satu maksud cedera. Jadi menipu nggak apa-apa, gitu loh. Yang penting tidak menimbulkan cedera, kecelakaan, luka atau apa. Jadi menipu itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Ini pernyataan bapak-bapak gereja. Ya. Nah, yang kedua, bapak gereja, siapa lagi? Saya lupa. Jadi bapak gereja, saya lupa namanya, ya, mengatakan seperti ini. Kekristenan itu bukan sesuatu yang harus disembunyi, bahwa kebohongan dan penipuan itu dibangun di atas segala-galanya agama Kristen. Nah, sumbernya dari mana? Sumbernya dari Paulus yang kemudian mengharuskan para pengikut Paulus untuk berbuat seperti apa yang dilakukan oleh Paulus. Sehingga tercatat di dalam kitab suci yang disucikan oleh umat Kristen, inilah firman Tuhan. Gitu loh. Kita bisa lihat di mana? Kita bisa lihat di Roma pasal 3 ayat yang ke-7. Apa kata Paulus di sana? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dosaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang yang berdusta? Haleluya, amin. Kristen dibangun dengan kebohongan. Ini fakta. Nah, kemudian berbicara tentang Paulus, ya, berbicara tentang Paulus. Bisakah teman-teman Kristen memberikan satu data kehidupan Paulus di luar Bible, atau para sarjana atau para ilmuwan yang menulis tentang kehidupan Paulus, kesuksesan Paulus, memuji semua kehidupan Paulus? Ada enggak? Tidak pernah ada. Satu buku saja tidak akan bisa ada. Satu-satunya buku yang mencatat kejahatan Paulus itu adalah Bible. Dan Bible itu diimani oleh umat Kristen sebagai kitab suci. Bayangkan. Nah, lalu saya komparasikan ya ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang katanya dia seorang yang bodoh, katanya. Yang katanya Nabi Muhammad itu buta huruf menurut orang Kristen. Tetapi perlu diingat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dicatat dalam sebuah buku yang dianggap pahlawan oleh orang-orang Eropa. Siapa dia? Ya, dia adalah Napoleon Bonaparte. Dalam bukunya dia mencatat apa? Muhammad datang menyelamatkan bumi yang hampir punah. Dipuji, diakui kesuksesan Nabi Muhammad SAW. Tetapi Paulus diakui sebagai penjahat, diakui sebagai penipu, diakui sebagai pembohong, diakui. Dan yang mengakui itu adalah kitab suci umat Kristen itu sendiri. Gitu. Bayangkan dengan Nabi Muhammad, tidak pernah disuruh oleh umat Islam, orang Kristen yang agamanya Kristen, ya. Michael Hart mencatat apa? 100 orang tersukses di bumi ini. Number 1, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yesus yang katanya Tuhan berada dalam urutan nomor 3. Dari fakta ini kita membuktikan bahwa Nabi Muhammad lebih hebat dari Yesus. Ya. Nah, terakhir saya mau katakan, saya setuju apa yang disampaikan oleh Guru Dazuma,
Jelas kok di dalam Bible dikatakan Kristen itu datang dari Antioquia. Apa itu Antioquia? Antioquia itu adalah tempat di mana kehidupan Paulus. Kalau kemudian Kristen dinarasikan tidak pernah datang bawa agama, ya, karena Kristen itu bukan agama. Kristen itu adalah sebuah komunitas, di mana komunitas itu yang menjadi olok-olokan pada masanya. Jadi Kristen itu datang dari sebuah olok-olokan, ejekan. Jadi kata Kristen itu sebenarnya kata ejekan. Kenapa kata ejekan? Karena yang membangun agama Kristen itu orang yang pandai menipu, orang yang pandai berbohong, dan orang yang pandai berbuat kejahatan. Sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci umat Kristen. Demikian. Oh, ternyata Bang Aristo ini mualaf. Ya, nggak apa-apa sih, saya ucapin selamat keluar dari kasih karunia ya. Ya, tapi karena pindah Kristus karena ucapan bapak-bapak gereja ya sih itu ya kayak aja nggak apa-apa sih. Berarti bukan beriman sama Kristusnya gitu ya kan, langsung gitu ya kan. Ya kalau Rasul ini kan hanya membawa pesan-pesannya aja ya kan. Ntar dulu Mengenai Bang Genso, ini giliran Bang Juma. Oh, iya. Oke, Bang Juma direspon tadi mengenai Paulus ini, Bang Juma. Oke, baik. Jadi menarik pernyataan saudara Kenso, keluar dari kasih karunia. Kasih itu apa, Bang? Kasih itu adalah mentaati perintah-perintah Tuhan dan mentaati perintah utusan. Menyembah Yesus itu bukan perintah Tuhan, bukan perintah utusan, tapi perintah Bapak Paulus. Bukan kasih karunia. Saya katakan, dengarkan. Orang yang mu'alaf itu adalah orang yang masuk ke dunia manusia. Keluar dari dunia kebinatangan. Sebaliknya orang yang murtad, orang yang meninggalkan dunia kemanusiaan menuju dunia kebinatangan. Tapi meskipun sudah jadi binatang, sehina-hinanya monyet, tidak ada monyet yang menyembah monyet. Berarti kedudukan murtadin lebih rendah daripada seekor kerah atau monyet. Pahami itu dulu. Jadi kalau Anda mengatakan saudara saya keluar dari kasih karunia hayalan, tahayul, buatan Romawi Yunani. Kasih itu kepada Tuhan, menurut Tuhan, baca Yosua 22 nomor 5. Kasihilah Tuhanmu dengan cara apa? Tetap hidup setia di dalam menjalankan ketetapan hukum-hukum dan aturan-aturan seperti yang ditetapkan oleh Tuhan melalui nabinya Musa. Apakah Kristen melakukan itu? No. Itu kasih kepada Tuhan, menurut Tuhan. Sekarang kasih kepada manusia, seperti apa? Seperti yang diterangkan oleh Yesus. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang tidak menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada anaknya, ibunya, tantenya, tetangganya, sekampung, sekecamatan, sekabupaten, untuk tidak menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat, bahkan mengajarkan dan mempraktekkan dalam kehidupan, maka dialah yang akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Kasih kepada anak Anda, kasih kepada istri Anda adalah menjadi praktisi Taurat, bukan menjadi praktisi berleha-leha, yaitu Kristen. Itu Bang, kasih karunia itu mentaati perintah Tuhan, bukan melanggar perintah Tuhan. Lantas mengatakan, oh kita dibebaskan dari aturan Tuhan, oleh karena Tuhan telah mati di atas tiang salib untuk membatalkan ketetapan dan segala perintah yang ada dalam hukum Taurat. Itu kasih tahayul itu. Itu kasih tahayul. Jadi kita kembali kepada tema. Ketika saudara berbicara mengenai tentang Paulus, dia adalah nabi, dia bukan nabi, dia adalah rasul. Pingin tertawa tapi nadanya saya lupa malam ini. Yesus mengatakan di dalam kitab saudara sendiri, Matius 24 nomor 26. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat, Yesus ada di padang gurun.
jangan kau pergi ke situ. Atau ada orang berkata kepadamu, lihat, Yesus ada di dalam bilik, jangan kau percaya. Siapa yang mengajarkan pernah bertemu Yesus pada saat dia ke Damsyik? Itu di mana Damsyik itu? Sebuah kota metropolitan atau di gurun? Gurun, Pak. Pada saat Paulus berjalan ke Damsyik itu dia berjalan di atas gurun pasir. Apa yang dia temukan di sana? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Kata Yesus, hati-hati. Kalau ada orang yang berkata, lihat ada Yesus di sana, padang gurun, jangan kau percaya. Satu-satunya manusia yang pernah mengaku bertemu Yesus di padang gurun itu, namanya, kalau Anda nggak tahu, Pak Ulus. Jangan cari yang lain. Jadi nabi palsunya adalah Paulus. Itu satu. Kata Yesus. Di dalam Matius 24 nomor 26. Apabila dia berkata, lihat Yesus ada dalam bilik, jangan kau percaya. Ya. Kita lihat bagaimana kehidupan Paulus ini. Di dalam bilik. Bilik ini apa? Bilik ini adalah kamar. Ya, itu jelas itu. Tempat Paulus menuliskan kemudian surat-suratnya. Semisal Filipi, Korintus, lalu kemudian Efesus. Tempat menuliskan surat-suratnya ini di mana? Dalam kamar. Kamar apa? Kamar bilik. Bilik apa? Bilik penjara. Surat-surat Paulus, Efesus, Filipi, Korintus, semuanya itu dituliskan dalam bilik penjara. Apa yang dia katakan di sana? Sebagai apa dia di sana? Saudaraku yang terkasih, aku adalah Rasul Kristus, bukan dipilih oleh manusia, tetapi dipilih oleh Yesus. Siapa yang bertemu Yesus dalam bilik? Paulus. Siapa yang menggenapi Matius 26 tadi? Yang bertemu di padang gurun, yang bertemu dalam bilik siapa? Paulus. Makanya ajaran Kristen itu tidak pernah bersesuaian dengan ajaran Yesus. Yesus mengajarkan menyembah kepada Tuhan yang satu. Yesus mengajarkan dirinya adalah utusan Tuhan. Tetapi Kristen melalui Paulus mengajarkan Sabar Yesus Charles. juga Sabar. itu adalah Tuhan. Iya Bang Suma ini lebih panjang dia. Sabar Charles. Charles. Saya dari sebelum. Oke ya, jadi saya simpulkan. Bang Suma yang banyak Apa yang menjelaskan sepertinya dia. Saya simpulkan ya, saudara ya. Sebentar. Saya simpulkan. Ya. Saya simpulkan 1 menit. Silakan Anda bertiga nanti bagi waktu 10 menit. 1 menit. Matius 24 nomor 26. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat Yesus ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Tunjukkan satu manusia. Halo. Tunjukkan satu manusia selain Paulus yang menuliskan surat, yang mengaku pernah bertemu di padang gurun dengan Yesus dan mengaku pernah bertemu dengan Yesus dalam bilik penjara selain Paulus. Kalau ada, saya tutup komal, Bang Suma tinggal kenangan. Silakan. Oke, ini siapa duluan yang merespon? Ya, kalau tidak batasi waktu. Suaranya kecil, gedein dulu suaranya. Maaf. Ya, kalau tidak batasi waktu. Suaranya saya turun, kecil. karena Sepertinya Bang Suma punya dari tadi Suaranya dari kecil. Bang Suma yang banyak jelaskan saja, yang lain tidak ada. Aduh. Charles, suara Anda kecil, bisa gedein dikit? Ya, suaranya kecil karena saya maaf kalau Iya. suaranya kecil Charles, gedein. Ya tidak fair diskusi ini karena yang lain dikasih waktu panjang, yang lain dikasih waktu pendek. Suaranya kecil. Percuma Pak Charles, Pak ini Charles saya ngatur. percuma. Anda tidak bisa didengar dengan baik sama kita-kita. Oke. Tidak, Pojokan dulu ganti mic-nya. ya tidak fair suara, tidak fair ini kan diskusi karena
yang lebih banyak Karena bicara Bapak Bang baru Juma. masuk tidak tahu seperti apa tadi perdiskusian ini. Silakan sama Bapak Charles baru masuk. Silakan Bang Juma saja yang banyak bicara, yang lain dikasih waktu karunia. sedikit. Oke, Anda diam dulu ya Charles. Anda diam dulu ya. Silakan Pak Kenzo. Anda pakai nih. Kira-kira Bang Juma Saya turun. Kalau Anda nggak mau diatur, saya turunkan. Satu, mau diatur nggak? Nggak mau Bang diatur Juma ini. kira-kira ngerti gak apa arti kasih karunia itu? Kenapa Bro Kenzo? Anda bertanya? Iya, saya pengen tanya Bang Juma mengerti gak apa arti makna kasih karunia itu? Saya yang Anda tanya, Iya. saya ajari ada 70 makna daripada dalam kitab saudara kata kasih karunia itu. Apa? Kuasa Allah yang senantiasa menyertai orang percaya melalui kehadiran Roh Kudus dalam melayani, menjalankan kehendak Allah dan seterusnya. Itu kasih karunia. Sekarang permasalahannya adalah Roh Kudus mana yang datang kepada orang-orang yang tidak bersunat, yang makan babi, yang ibadahnya tidak berdasarkan dengan firman Tuhan. Roh Kudus Jadi mana itu? gini, Roh Bang suci. Juma. Silakan. Ya, saya jelasin kasih karunia ya. Kasih karunia itu adalah segala sesuatu yang kita terima dengan cuma-cuma dari Allah. Contohnya apa? Ya kan? Kita nggak sanggup melakukan sesuatu. Ya kan? Kita jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa. Tetapi oleh kasih karunia Allah, kita ditolong sama Allah. Sehingga kita dikuatkan supaya bisa lepas dari itu. Itulah namanya kasih karunia. Segala sesuatu yang kita tidak sanggup lakukan sebagai manusia, kelemahan kita sebagai seorang manusia, kasih karunia Allah turun akan kita sehingga dikasih dengan cuma-cuma sehingga kita mampu melakukan itu. Itulah kasih karunia, Bang Juma. Tapi itu hanya hayalan, bukan? Bukan hanya hayalan. Ini berbicara dengan kasih karunia. Misalnya coba saya buktikan. selalu nakal. Coba Saya selalu buktikan. nakal, akhirnya. Coba buktikan narasi Anda ada kasih karunia bagi orang yang kemudian meninggalkan hukum-hukum Tuhan. Di mana itu Bukan. tertulis? Coba. Bukan, saya berbicara kasih karunia itu definisi dalam keimanan kekristenan adalah seperti begini Bang Juma. Saya cerita dalam diri saya sendiri. Bagaimana saya memperoleh kasih karunia itu? Dulu otak saya mesum. Ya toh? Nah, oleh kasih karunia Allah, sehingga otak saya ini dikasih metanoia, sehingga tidak bisa berpikir mesum lagi, tidak frekuensinya tidak seperti dahulu lagi. Nah, itulah kasih karunia yang saya terima. Iya, tapi masih Itulah menyembah namanya manusia. Kasih karunia. Tapi masih Kasih menyembah karunia itu manusia. adalah pemberian dari Allah. Tapi masih dengan menyembah sifat manusia. Tuhan. Enggak, saya jelasin dulu Bang Juma. Pemberian dari Allah langsung. Dari mana secara Anda tahu tiba-tiba. bahwa itu pemberian? Mana tahu itu pemberian setan? Oh jelas dong, kalau untuk kebaikan pasti itu dari Allah. Pasti. Bagaimana kalau misalnya berbicara iblis yang jahat, kemudian datang menyerupai ada malaikat menyerupai iblis menyerupai malaikat terang itu ada. Iya, sekarang Anda masih menyembah manusia, Yesus. Dengar dulu. Jangan jualan obat sama saya. Anda masih menyembah Yesus. Obat. Saya berbicara Anda masih menyembah Yesus. Anda masih menyembah Yesus. Kalau saya menyembah Yesus, kalau dia itu Allah, ya wow, gitu. Karena dia Allah. Kalau Anda menyembah Yesus, kasih karunia dari setan itu. Bukan iman kami terhadap bahwa Yesus itu adalah Allah. Iman Anda itu adalah anugerah dari iblis itu. Lah, Bukan kasih karunia Allah. sekarang kenapa Bang Juma bisa menghakimi kalau iman saya bahwa Karena itu pengakuan Yesus itu sendiri. bukan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri, aku adalah Alfa dan Omega. Stop dulu ya. Ini saya mau nanya dulu kedua. Sebentar Bro Kenzo, izin. Apakah menyembah Yesus itu adalah kasih karunia? Itu silakan dulu dijawab ini. Ya sekarang begini Bang Handi. Kalau kita menyembah Yesus, kalau Yesus itu adalah Allah, lah ini kan iman saya. Iya, berarti kasih Siapa karunia yang menyembah sama Yesus ya. iman Itu saya? aja sih. Oke. Oh iya. Stop dulu ya. Karena Pak, banyak stop dulu Pak yang Kenzo, Anda berkata udah bahwa jawab.
Yesus bahwa Allah itu sendiri juga banyak Ya firman. udah, Anda udah jawab. Menyembah Yesus adalah kasih karunia. Pak Solokarir dulu, Pak Solokarir. Kasih karunia ini begini, Bang. Bro Kenzo, Kalau itu bicara bentar gantian Bro Kenzo. Ya, kasih karunia itu asumsi. Seenak-enaknya yang kau bicara lah, yang paling indah, paling indah, paling bagus, paling lembut suaramu dibikin-bikin. Supaya orang bisa jatuh cinta dengan kelembutanmu. Sekarang kita beri kesempatan dulu ke Ya, Pak kamu Solokarir. mengatakan saudara saya tadi keluar dari kasih karunia. Saya jelaskan kasih karunia yang kamu maksud itu adalah kasih karunia iblis. Saya menyangka itu. Bang Juma kasih karunia iblis yang Menurut Anda juga. Anda kan yang mengatakan adik saya keluar dari kasih karunia. Saya katakan tidak. Dia keluar dari kebinatangan. Bahkan Nah, lebih rendah jadi dari gini, binatang. Sekarang dia jadi Kalau manusia. dia keluar kasih karunia dari Yesus, saya jelasin lagi. Di mana ada kasih kepada orang yang menuhankan Yesus? Tunjukkan dalilnya dari Yesus. Ada. Sekarang begini, kalau Sekarang Bang gimana? Juma, gini, Bang Juma selalu bilang bahwa manusia dituhankan, bahwa Yesus manusia dituhankan. Bukannya Iya. kalau di kitab kami bahwa Yesus itu emang dia Allah itu sendiri, firman yang telah Di mana pada dalilnya? mulanya adalah firman. Di mana Firman. dalilnya? Yesus mengakui dirinya adalah Allah itu sendiri. Di mana itu? Aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Satu apa? Ya berarti aku dan Bapa satu adalah dia Allah itu sendiri. Dari mana ceritanya dia adalah Bapa itu sendiri? Bagaimana dengan pengakuan Yesus aku dan Bapa makanya adalah dua? Bang Juma cara membaca Alkitab. Bagaimana pengakuan Gini, Yesus gini, aku gini. dan Biar Bapa saya- adalah dua? Gimana? Gini, biar saya gantian dulu Bang Juma. Nanti Bang Juma yang apa? Enggak. Penjual obat enggak lucu di sini, mau dikasih ruang. Saya tanya kepada saudara, bagaimana pengakuan Yesus yang mengatakan dirinya aku dan Bapa adalah dua? Sekarang aku dan Bapa adalah satu. Bagaimana dengan pengakuan bahwa aku dan Bapa adalah dua? Penjual obat di sini. Bagaimana dengan pengakuan Yesus aku dan Bapa adalah dua? Bang Juma jangan kepanasan. Dengarkan dulu. saya dulu, Kenso. Kenso, dengarkan satu-satu. Bagaimana dengan pengakuan Yesus yang mengatakan aku dan Bapa adalah dua? Bang Juma. Tadi giliran Bang Juma, sekarang Giliran saya. Coba saya tanya samamu. Saya tanya, bagaimana dengan pengakuan Yesus yang mengatakan aku dan Bapa adalah dua? Saya jelasin. Ya, silakan, Oke, saya silakan. jelasin dulu sekarang. Silakan. Gantian saya, kasih saya kesempatan. Ya. Waktu Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu, apa dampaknya? Disinilah kita harus pintar membaca Alkitab. Setelah Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, dampaknya apa? Bangsa Yahudi mau nimpuk dia. Kenapa? Karena dianggap menghujat. Karena dianggap menghujat, dia sama dengan Klarifikasi ndak Yesus di situ, Bang? Bang Kenso, Kenapa? klarifikasi ndak Yesus di situ setelahnya? Klarifikasi apa tuh? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Allah? Ya, ini kan begini, kalimat di situ kan Di mana? bawa ke Taurat lagi. Di sini perkataan Loh, itu Yesus. bukan Taurat, Kalau itu pengakuan kalau Yesus berkata- dalam kitab yang Anda baca, yang Anda maksud Yohanes 10 kan? Betul. Kalau Nah, ini kan kita klarifikasi Yesus apa di sana? Yesus kan yang berkata, aku dan Bapa adalah satu. Dia yang ngomong loh, aku dan Iya. Bapa adalah satu. Tapi Di Bani situ Israel salah Yesus paham. mengatakan, di situ jelas Yesus mau mengatakan bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Nenekmu kipel, kau jangan nipu di sini. Enggak. Jangan kau nipu, jangan kau nipu. Tidak laku jualan kamu. Kamu jangan berhenti sampai di situ, Saudara Kenso. Baca data-data selanjutnya. Apa Nah, pengakuan saya Yesus? berbicara, Yesus yang berkata, tadi kan abang suruh Nah saya. sekarang dia mengaku di dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36 itu siapa? Nah, sekarang kan abang tanya saya di mana Yesus yang mengatakan bahwa dia Allah kan gitu. Nah, saya Dia hanya mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Jadi kalau saya mengatakan aku dan Kenso adalah satu, berarti aku adalah Kenso gitu. Oh bukan, jadi gini bang, Nah, makanya perbedaannya gini bang. Kalau Allah di dalam kita, gini, kalau Allah dasar. ada di dalam kita, Allah ada di dalam kita itu wajar. Allah ada di dalam kita, di mana? Di hati kita, ya kan itu. Jadi bisa. satu Tetapi yang Anda maksud kita- ini apa? Tapi kalau kita di dalam Allah, itu Satu nggak yang bisa. Anda Tapi maksud kalau ini Allah apa? Di dalam kita itu boleh. Itulah bang. Kamu bangsa tidak orang ada Yahudi status, dianggap menghujat. status Anda di sini bukan sedang mengajar, Bung. Lah saya kan hanya menjelaskan. Kita kan Tidak ada diskusi. yang bisa kau ajari di sini. Level Ya, pengetahuan ya, ya. terendah Saya di kan Komal kita ini diskusi, tentang Bang Bible, Juma. Anda yang terendah. Paham?
Sekarang saya Iya, tanya, ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, maksud Yesus itu satu apa? Hei, Saya kan hanya maksud Yesus menjelaskan mengatakan bahwa satu aku itu, dan Bapa. maksud Yesus mengatakan satu itu satu apa? Oh, dia Allah itu sendiri. Kenapa? Dampaknya apa? Orang Yahudi marah. Lah, Kenapa? Karena dianggap Allah itu sendiri. Harus dasar otak separuh, otak separuh. Tidak terletak. Dia Oke, pasti cukup ya Pak Kenzo. Otakku Silakan Pak separuh, Solokari Bang lagi. Kenzo. Pak Solokari dulu Otakmu silakan. separuh, Bang. Kamu tidak berani membaca pengakuan Yesus ketika dituduh ingin dilempari batu. Apa pengakuan Yesus? Mengapa kau ingin melempari aku batu? Bukankah Oke. di dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Tuhan dan maka dia adalah Allah, dan keputusan itu tidak bisa diganggu gugat. Lantas kenapa Nah, kau mengatakan oke. aku ini menyalahkan diriku dengan Tuhan? Itu klarifikasi Yesus. Kenapa Anda nggak berani membaca data selanjutnya? Kenapa? Bukannya kenapa? Kita berbicara di situ Yesus yang ngomong sendiri, aku dan Bapa adalah satu. Ayat itu Klarifikasi menerangkan apa? setelahnya apa? Hei, klarifikasi Mau Yesus setelahnya apa? Juga, tinggal dibaca aja klarifikasinya menunjukkan Oke, silakan. apa gitu loh. Silakan. Di Nah, situ silakan Anda baca. klarifikasi apa? Silakan. Baca nomor Ayatnya 34 berapa? sampai Dari 36. Silakan. berapa? Saya baca 34 dulu ya. Sebentar saya bacain dulu biar nggak stuck di sini ya. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat, kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan. Bagaimana itu? Itu ayat berapa, Bang? Biar saya baca dulu, Bang. Jadi Itu kan tadi, kita bro. 34 sampai 35. Ternyata Anda beriman buta Anda nggak ngerti kitab Anda sendiri. Lah, yang saya ngerti ya saya ngerti dong, Bang. Daripada saya ngerti tapi saya menyalahkan tulisan itu, lebih baik saya dong. Ya kan? Daripada kita mengerti tapi kita nggak tahu maknanya tapi kita leweng gitu loh. Kan begitu. Ini aja. Siapa yang Ini apa maknanya ini? Yesus mengatakan ini. Coba. Iya, Coba. Yesus mengatakan. Coba apa maknanya ini Yohanes 10? Ya, 10:30 ya, 10:30 saya bacain dulu nih. Kan tadi ditanya, aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang Yahudi Ya, mengambil terus? batu untuk melempari Yesus, ya kan? Nah, di sini kenapa mau dilemparin batu? Dia bilang, kita kan baca ini dampaknya Kenapa? apa nih? Kenapa mau dilempar batu? Karena orang Yahudi menganggap Yesus itu mau menyamakan dia dengan Allah itu. Nah, itu udah. Salah Terus paham dah orang percaya? Yahudi. Orang Yahudi percaya? Salah paham dah orang Yahudi itu. Karena orang Yahudi mengerti bahwa aku dan Bapa adalah satu, bahwa dia mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Kan seperti itu. Nah, makanya klarifikasi nggak Yesus setelahnya? Yang ayat 32. 34. 34. 34 Bacanya ke saya bawah. baca ya, 34 ya. Ya, Ya. sekarang klarifikasi tapi kita juga mesti ngerti dulu. 30 ini di sini Yesus sendiri yang udah ngomong bahwa dia adalah Allah itu Iya, sendiri. udah, baca ke bawah Iya, lagi. dia tidak mengatakan dia adalah Allah itu sendiri. La haula wala quwata illa billah. Dia mengatakan Kepada mereka. aku tidak berkata astagfirullahalazim. Ya udahlah. Suka-suka Baca kamu dulu lah ke bawahnya, Bang. dia. Bro, Kata baca ke bawahnya Yesus dulu kepada- coba. Bahlul juga ini. Betul Baca ke kata bawahnya Dinda, dulu. tidak bahlul orang. Kalau Coba tidak baca ke Kristen bawahnya. tidak bahlul orang kalau tidak Kristen. Coba baca 34-nya, Bro. Bentar dulu. Bentar Dinda, biar dulu dia baca. Ya, Dia 34 baca dulu. dulu Dinda, dia baca dulu. Mudah-mudahan biarin dulu. otaknya masih Ya. berfungsi si Kenzo ini. Baca Kenzo. Kata Yesus Nomor 34. kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, karena aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Nah, ini Allah apa nih maksudnya nih? Yang di sini Baca, huruf kecil. baca terus. Ah, Baca terus. jikalau Baca. mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah di sini huruf kecil nih, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Nah, di sini saya belum mengerti ayat 34 35 34 Oh, dia belum yang mengerti, saya Banyuma. paham. Oke. Aku dan Bapak adalah satu. Kembali Di lagi situ. ke atas dia. Ya udah, kalau Anda nggak ngerti, Bro Kenzo kasih Banjuma lagi dulu ya, gantian ya. Bisa langsung saya Bro. saya Bro Kenzo, Bro Kenzo saya moderator.
Anda kan nggak ngerti di bawahnya nih, biar Banyuma yang jelasin. Karena Anda nggak ngerti. Oke, silakan Banyuma lagi, Gonggo. Oke. Jadi ketika dikatakan di sana, ya, di dalam Yohanes 10 yang dibacakan tadi, itu kan sudah sangat jelas bahwasanya Yesus dituduh menyamakan dirinya dengan Tuhan. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang Yahudi, bukan karena suatu pekerjaan baik sehingga kami mau melempari engkau batu, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Sudah jelas sekali di sini 34-33-nya. Benar kan? Siapa Orang yang- bangsa Yahudi. Diam dulu. Dengarkan saya. Siapa yang menuduh Yesus menyamakan dirinya dengan Allah? Siapa yang menuduh? Ini kan jelas dijawab orang Yahudi itu. Ya kan? Bukan Orang Yahudi, orang Yahudi menuduh Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Betul? Iya, karena kan Yesus yang ngomong nih, gua Allah, aku dan Bapa adalah satu. Yesus Iya. sendiri yang ngomong, mau percaya nggak Iya. percaya ya sudah. Terus Nah, orang dikonfirmasi Yahudi nih sama ingin orang melempari Yahudi. batu karena menurut orang Yahudi pengakuan Yesus aku dan Bapa adalah satu itu sama halnya menyamakan dirinya Yesus dengan Allah. Betul? Betul, karena emang dia Nah. Allah. Lalu Yesus mengatakan, yes, aku ini memang Allah. Begitu ya? Betul. Jadi kan aku dan Bapa adalah satu. Kenapa? Saya tanya dulu, Kenzo. Saya tanya dulu. Ketika orang Yahudi mengatakan, bukan karena pekerjaan, tetapi karena kau hanya manusia, tetapi kau menyamakan dirimu dengan Allah. Apa jawaban Yesus? Apakah dia mengatakan, ya memang karena aku ini adalah Allah. Kau mau apa? Memang gitu jawaban Yesus. Atau ada jawaban lain? Ada jawaban lain. Kan Ada Ya, jawaban kalau- lainnya, Bung. Ketika orang Yahudi mengatakan, bukan karena pekerjaanmu, wahai Yesus, tapi karena engkau menghujat Allah. Karena kau hanya manusia, tapi kau menyamakan dirimu dengan Allah. Apa yang klarifikasi Yesus? Tidakkah di dalam kitab Taurat kalian bahwa siapa yang diberikan firman untuk disampaikan, maka dia adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang ketetapan itu tidak bisa dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa, yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku berkata aku adalah anak Allah. Maksudnya Yesus, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia disebut Allah. Lalu kenapa ketika aku mengatakan aku dan Bapa adalah satu, kamu masih menganggap aku menyetarakan diriku dengan Allah? Siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia disebut Allah. Lalu kenapa kau mengatakan aku menyamakan diriku dengan Allah? Karena saya mengatakan diriku adalah satu dengan Bapa. Padahal Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17:21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga ada di dalam kita. Aku dan mereka dan engkau adalah satu. Apakah berarti murid-murid Yesus juga adalah Tuhan? Karena mereka satu. Iya, aku dan mereka adalah satu ini kan karena mereka kan milik kepunyaan Kristus. Berarti mereka juga Tuhan. Bukan. Lalu apa bedanya? Apa bedanya dengan Yesus? Kalau aku dan Bapa adalah satu, iya kan? Di sini sudah jelas lah. Orang bangsa Yahudi menganggap Yesus yang ngomong sendiri tuh, aku dan Bapa adalah satu. Mana ada manusia yang berani ngomong aku dan Bapa adalah satu? Justru Musa mengaku aku adalah Allah. Itu saya nggak tahu dah ya. Kalau Musa itu. Kau belajar. Saya tahu di sini aku dan Bapa adalah satu. Bang Junga tadi nanya saya mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Oh bukan, Saya kamu salah. Otakmu bocor sebelah kiri dan kanan. Ketika saya mengatakan mana pengakuan Yesus dia adalah Tuhan, kamu membawa narasi aku dan Bapa adalah satu. Artinya Yesus adalah Tuhan.
Anda Nah, berarti sekarang Bahlul. saya bilang, Dengarkan, Anda bilang dengarkan. adalah firman Dengarkan. bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu menjadi manusia. Di sini jelas sekali kalau dia itu adalah Allah, sang firman, dia adalah Allah itu sendiri. Oke, Ya. baik. Itu kan Baik. balik lagi ngomong. Di Baik. mana Yesus Hei, sendiri yang dengarkan, yang dengarkan. berbicara. Hei, Bahlul, dengarkan. Ketika Yesus mengatakan Nggak tidak usah dapat ngomong berbuat Bahlul, apa-apa kembali dari ke dirinya santai sendiri. aja, jangan panas-panas. Bahlul, ketika Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apakah Bapak Iya. demikian adanya? Karena dia seorang utusan. Loh, Filipi tadi 2. katanya satu, Tuyul. Filipi Tadi 2 katanya satu. ayat 6. Tadi katanya satu. Sebagai Tadi utusan. katanya satu. Berbicara sebagai utusan ya harus ngomong seperti itu sebagai Jadi yang utusan. tadi mengaku satu dengan Bapak itu utusan atau bukan? Aku dan Bapak adalah satu. Di situ dia menunjukkan bahwa dia itu sang Allah itu sendiri, ya cocok pada mulanya firman itu Kalau bersama. dia sang Allah itu sendiri, kenapa dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Filipi 2 ayat 6. Kosongkan diri. Walaupun dalam kesetaraan Allah. Aduh, Kenso. Seorang Kenso. Sekarang saya dengarkan Kenso, supaya kau bisa kembali waras. Di dalam Yohanes 8, kamu nggak waras. Kamu nggak waras. Kamu nggak waras. Iya. Kalau kamu waras, nggak mungkin kamu menuhankan anak Maria. Yohanes 8 emang nomor betul. 16. Dengarkan. Emang betul. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri. Ada berapa orang Yesus di situ pada saat dia berkata begitu? Ayat berapa, Bang? Baru mau belajar, tapi sok tahu. Yohanes 8 nomor 16. Bukan setawa, aku Yohanes kan yang 8, bawa. 16. Yang bawa ya saya harus. Saya yang ngajarin kamu, nggak usah banyak cerita. Gratis ini, kok nggak usah perlu bayar perpuluhan sama saya. Yohanes 8, Kenso, dengarkan. Jangan sampai mulut kau robek sampai kuping. Dengarkan, Yohanes 8. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri. Maksudnya Oke, apa Yesus ini? Yesus tidak seorang diri. Nah, Ya, berarti dia berapa kan orang? Nggak seorang diri. Iya, berarti dia dengan disebut siapa? sebagai anak. Berarti Ya, dia ada dengan Bapa, siapa? ada Kudus, Hei, ada Bapa, ada Roh. jangan bicara sendiri kau. Jangan kau bicara sendiri. Ketika Yesus mengatakan, sebab tidak seorang diriku ini, dia berapa orang di situ? Yang mana nih? 8 berapa tadi Bang? Saya baca 16. dulu dong. 18, 16. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Oke, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Nah, ininya dianya nih yang mengutus aku. Berarti bersama Bapa yang mengutus dia. Berapa orang di situ? Iya, Iya, berapa pribadi di situ? ada dua. Ada dua. Kenapa Anda mengatakan satu? Ada Bapa, ada Yesus. Makanya Berarti- saya mesti baca. Berarti berapa? Masalahnya di mana, Bang Juma? Berarti dua kan? Dua, benar. Nah, terus kenapa apa maksud daripada aku dan Bapa adalah satu? Nah, di situ Yesus mengaku bahwa dirinya adalah Allah, aku dan Bapa adalah Astagfirullah. satu. Kan enggak salah kan saya katakan Anda bocor halus. Bukan bocor halus, di sini dia berbicara sebagai utusan dan dia juga bahwa dia adalah Allah itu sendiri ya. Memang dia Allah itu sendiri. Gimana Anda? Makanya saya katakan Anda nggak waras. Yesus mengatakan, jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Berapa orang? Dua. Berarti satu yang dimaksud Yesus apa? Bapak, Satu atau dua? dua. Oke? Udah paham sampai di sana? Ya. Ah, Jadi, aku dan Bapa adalah Dua. dua. di sini sebagai utusan. Di sini sebagai utusan. Dia berbicara.
Gini, di sini dia berbicara. Coba dia aku sebagai luruskan dikit ya, Bro Bapak Kenzo. ada. Dikit-dikit, Bro Kenzo, biar nggak berkutat di sini ya. Maaf ya Kenzo, saya harus keras sama Anda ya karena otak Anda itu memang harus disetrika sedikit stroke Ya. supaya berfungsi. Bro Kenzo, Lanjut, saya Bang. nggak bisa Bro Kenzo, apakah Saya bisa? betul. Dengerin Bro Kenzo. Bro Kenzo, Ya, ya. apakah Ya, bisa pengutus dan diutus itu menyatu? Bisa? Tidak bisa. Iya, sekarang gini. Nggak, dijawab dulu. Pengutus. Secara main Sekarang- logika kita, Bro. Apakah pengutus Oke, dan kalau diutus bisa berbicara menyatu? Yesus, sekarang yang berbicara kalau Yesus Enggak, tidak ada, ini tidak udah dulu bisa. aja ini biar cepet kelar itu loh, Bro. Dengerin dulu saya. Bisa aja. Bro, Bisa dengarkan aja. dulu sebentar. Ya. Apakah pengutus dan diutus itu bisa menyatu? Bisa aja. Caranya bagaimana? Untuk Yesus ya, Ah. untuk Yesus ya. Ah, Karena Yesus ada di dalam Bapa, Bapa ada di dalam Yesus. Oke, baik. Ah. Baik. Berarti Yesus yang aja, dengerin dulu, dengerin. Belum tentu bisa. Artinya Hmm. Tuhan yang Maha Kuasa masuk ke dalam diri manusia yang terbatas, betul? Bisa. Bisa. Oke, baik. Baik. Kalau manusia ini berkata tidak bisa berbuat apa-apa sedangkan ada di dalam dirinya Maha Kuasa, Maha mengetahui Maha segalanya, apa yang terjadi? Ya bukan, ini kan dia kan kalau Nah, Yesus kan kena dia kan, kena di sini dia. Gini, Bang Handi. Lanjut Bang Di Juma, sini kan kena di kita situ dia. tahu bahwa Yesus berkata, dia sebagai utusan dia harus ngomong seperti itu bahwa segala sesuatunya itu ada yang kasih. Ini dia berbicara. Ya tapi Tadi ada yang katanya Maha Kuasa. satu. Bohong aja Iya, lo. iya. Tadi katanya satu, giliran ketemu data yang menyatakan dia bukan Bapak. Oh itu kan dia lagi jadi utusan. Tuhan kau kayak satria baja hitam dia. Pada saat anti peluru dia berubah menjadi baja. Pada Bukan, saat ini dia kan nggak tahan. emang cerita fakta yang dia kan taat, sebagai taat ya dia harus berbicara seperti itu kan, karena dia taat kan. Sekarang sebagai Bapak hamba. itu punya sisi kemanusiaan. Tidak. Bapak ya Bapak, tidak ada sisi kemanusiaan ya, Yesus yang ada sisi manusianya. Nah, Karena Yesus punya telah sisi menjadi kebapaan. manusia. Yesus punya sisi Iya. ketuhanan. Oh jelas emang dia Tuhan Bang. Loh, kalau dia Tuhan berarti Bapak punya sisi kemanusiaan. Bukan bicara manusia, bicara Bapak kan Bapak itu kan adalah Bercampur itu. Apa Iya sih? kan harus Apa dipisahin sih dulu ini? Bang. Kan Bapak ya, menyatu. seperti apa? Yesus itu katanya satu dengan Bapak, berarti pada diri Yesus ada Bapak. Aku dan Bapa adalah satu. Di situ kan Ya. maksudnya makna artinya bahwa Yesus kan Allah itu sendiri. Sekarang Allah yang telah menjadi manusia. Di mana kita melihat dia Berarti dari sudah tidak ada lagi Bapak. Berarti Loh, sudah nggak ada lagi Bapak. Itu kan dia kan transenden, tidak terlihat. Dia mau di dalam Yesus, mau kapan dia Oke. keluar Yesus kan Oke, boleh. berarti Bapak Iya. punya sisi kemanusiaan. Bapak enggak, kalau Yesus ada. Loh, Karena dia manusia. Ih, Kan gitu. maksudnya apa ini? Bapak begini Bang Juma, kata Bro Kenzo, Bapak dalam diri Yesus bisa keluar masuk. Oh iyalah, namanya Tuh Bapak. kan. Begitu. Oh, saya baru paham. Berarti Yesus ini manusia seutuhnya. Oh iya lah, kan dia manusia, emang dia manusia kan. Oh, Tapi lalu secara hakikat- Tuhannya, ketuhanannya yang mana? Secara hakikatnya dia kan sang firman. Sang firman atau sang Bapa? Sang firman. Yesus itu sang firman. Yesus itu namanya. Dia tuh manusia dalam bentuk rupa manusia. Kan kita harus pahamin dulu di sini bahwa Kalau Allah Bapak ini apa? Kalau Bapak ini apa? roh. Roh. Sebelum Yesus ini ada di atas muka bumi, Yesus dalam bentuk apa? Firman. Apa itu? Kan firman. Dia kan firman. Apa itu firman? Apa itu firman? Firman adalah ide atau pikiran atau Iya, kepintaran. geser lagi. Oh, berarti Bapak punya pikiran. Oh harus dong, kalau nggak ada pikiran bagaimana? dia Pikiran menciptakan Bapak sesuatu? keluar dari Bapak, gitu. Jelas, betul.